Cek. Halo sobat anime, gas lagi dah Jun. Dan seperti biasa juga yang mau ngasih gua kopi, bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya tolong dibantu like dan juga komen. Dan ini masih translate Cina. Jadi misalnya salah translate, tolong dimaklumi aja. Oke, yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Jun dengan kemampuan yang dia miliki cukup mudah bagi dirinya untuk dapat melenyapkan si botak biksu. Dan dalam satu gerakan aja Jun cukup untuk dapat membuat si botak itu pindah alam. Dan aksi yang ditunjukkan oleh Jun yang memang sungguh sangat luar biasa disaksikan oleh mereka semua yang ada di tempat ini. Dan mereka menganggap kalau Jun memang sungguh luar biasa edan. Dan mereka juga telah diselamatkan oleh Jun. Dan tentunya hal itu membuat mereka semua pun sungguh sangat senang ketika mereka telah diselamatkan oleh Jun. Dan mereka juga menganggap Jun sebagai dewa penyelamat mereka. Di sini mereka semua juga sungguh sangat kagum dan tentunya berterima kasih kepada Jun yang telah membantu menyelamatkan mereka. Dan mereka siap untuk menjadi saksi di mana reputasi yang dimiliki Jun memang benar adanya luar biasa edan, kuat dan juga menjadi pahlawan bagi mereka semua yang ada di tempat ini. Dan aksi yang ditunjukkan oleh Jun juga membuat mereka berdua, gadis ini dan juga orang tua ini kagum dengan kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh Jun. Dan itu membuat orang tua ini dia juga mengatakan kalau kekuatan yang dimiliki oleh Jun di luar imajinasi dari dirinya. Dan dia yakin selama nona mudanya dapat berlatih lebih keras maka dia dapat menyamai kekuatan yang dimiliki oleh Jun. Ucap dari orang tua itu. Sedangkan untuk murid-murid dari Jun, mereka juga kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Jun yang memang sungguh sangat luar biasa. Sedangkan untuk Xiaohong, dia nggak asing dengan kemampuan yang dimiliki oleh Jun. Memang sungguh sangat luar biasa edan. Pikir dari Xiaohong dan juga Xiaoli. Namun di sini melihat master mereka telah dikalahkan dan juga dihancurkan, tentunya membuat para pasukan botak-botak yang lainnya mereka pun tahu kalau ini akan sangat amat berbahaya untuk mereka. Dan di sini mereka mencoba untuk dapat kabur, tapi tentunya ketika mereka semua ingin kabur, tidak mungkin dapat dilepaskan begitu saja. Dan di sini Xiaoli yang akan menyelesaikan ini semua. Dan dalam suatu gerakan aja di sini, semua botak-botak itu mereka semua pindah alam menyusul master mereka. Dan setelah urusan dengan para si botak-botak udah usai, kini giliran Jun menghadapi cloningnya ataupun KW-nya. Dan untuk para KW ini mereka juga langsung keringat dingin, tubuh gemetar ketakutan ketika dia melihat Jun yang asli ternyata ada di hadapan mereka. Dan tanpa pikir panjang mereka juga langsung lutut di bawah kaki dari Jun. Dan mereka juga menganggap kalau mereka ini benar-benar hina. Dan mereka juga memohon ampun dari Jun. Bahkan saat ini yang lainnya mereka semua juga mengaku kalau mereka semua dipaksa oleh Jun KW untuk dapat bekerja seperti ini. Dan tentunya untuk si KW Jun, dia pun benar-benar kesal dengan rekan-rekannya yang justru malah menumbalkan dirinya, padahal keuntungan yang mereka dapatkan juga bakal dibagi rata. Ucap dari orang tua ini yang kesal. Namun untuk Jun yang asli, ketika dia melihat orang-orang ini, kelompok ini, dia merasa kalau kelompok ini terlalu hina untuk dapat dia urus dengan tangannya sendiri. Hingga membuat Jun dia pun berpikir kalau sepertinya aku nggak mau mengotori tanganku untuk mengurus hal-hal seperti ini. Ucap dari Jun. Selain itu juga di sini Jun dia juga tahu kelompok KW ini mereka punya banyak musuh, orang-orang yang telah mereka permainkan. Dan tentunya Jun akan menyerahkan ini semua kepada orang-orang itu aja, pikir dari Jun. Di sini Jun dia juga bertanya kepada gadis biru berapa banyak kerugian yang telah ditimbulkan oleh pria KW ini. Dan untuk gadis dia pun mengatakan kalau dia telah kehilangan 7 juta kristal roh. Sedangkan untuk mereka yang lainnya mereka juga kehilangan banyak sekali, mulai dari harta pusaka, kristal roh dan juga yang lainnya. Mereka banyak kehilangan harta pusaka dan juga benda-benda berharga miliknya, yang membuat kini mereka semua mulai menagih semua yang telah diambil oleh Jun KW itu. Dan untuk Jun KW dia hanya bisa pasrah ketika dia mulai dilucuti oleh orang-orang itu. Dan untuk Jun yang asli, dia pun merasa kalau sepertinya ya udahlah daripada dia yang ngurus. Lagi pula udah diurus, jadi ya sudahlah. Ucap dari Jun yang memang enggak mau ambil pusing juga.
Dan setelah sekian waktu, kini gadis ini dia pun kembali mendekati Jun dan dia mengucapkan terima kasihnya kepada Jun setelah apa yang telah dilakukan oleh Jun yang telah banyak membantu mereka. Bahkan dia juga telah kembali mendapatkan harta yang sebelumnya telah dipalak oleh Jun KWI itu. Di sini gadis ini dia juga nggak menyangka kalau ternyata sosok yang ada bersama dengan dirinya selama ini ternyata adalah Jun asli. Dan dia juga merasa kalau ini benar-benar sungguh luar biasa. Sedangkan untuk Jun, dia juga mengatakan kalau sebenarnya ya aku ingin sekali mengatakan kalau aku adalah Jun. Tapi sebelumnya setelah apa yang kau bicarakan, kalau kau itu membenci Jun, jadi aku ya bermain-main juga lah dengan ya permainanmu, ujar dari Jun. Dan mendengar apa yang diucapkan oleh Jun tentunya membuat dari sini dia jadi merasa malu. Karena sebelumnya dia telah mendeklarasikan kalau dia ingin menjadi jauh lebih kuat dan dia ingin melampaui kemampuan yang dimiliki oleh Jun. Dan setelah dipikir-pikir dan juga diingat-ingat itu rasanya memalukan, ujar dari gadis ini di hadapan dari Jun. Padahal sebelumnya dia mengatakan kalau dia ingin kuat dapat mengalahkan Jun. Dan tentunya ketika dia berhadapan dengan Jun yang asli, dia malu dong. Waduh. Dan untuk Jun ya sudahlah, nggak apa-apa. Dan di sini Jun dia juga mengatakan kepada gadis ini untuk berlatih lebih konsisten lagi, berlatih lebih keras lagi, dan siapa tahu gadis ini dapat menjadi jauh lebih kuat. Yang membuat gadis ini dia pun mengucapkan terima kasihnya kepada Jun dan dia juga menganggap apa yang diucapkan oleh Jun sebagai motivasi bagi dirinya untuk dapat menjadi jauh lebih kuat agar dapat melampaui Jun di masa depan, ujar dari gadis ini. Dan untuk Jun, karena memang udah nggak ada lagi yang perlu dia lakukan di tempat ini, dia pun menunjuk lengannya ke udara dan dia memanggil Kun Peng, yaitu Kun Kun, si makhluk paus besar itu. Dan kedatangan dari Kun Peng tentunya mengejutkan bagi mereka semua, karena Kun Peng dia memancarkan energi yang sangat luar biasa. Dan untuk Jun, kini dia pun berpisah dengan mereka semua yang ada di tempat ini. Dan setelah Jun pergi bersama dengan Kun Peng, tentunya menarik perhatian bagi mereka semua. Dan mereka pun menganggap kalau ternyata rumor yang sebelumnya Jun memiliki makhluk mitologi yang sangat kuat, Kun Peng, ternyata itu benar adanya. Padahal sebelumnya itu semua hanyalah rumor. Tapi ketika mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, mereka pun yakin dengan kemampuan dan juga kekuatan edan yang dimiliki oleh Jun. Ternyata rumor itu benar adanya. Dan setelah Jun pergi, tentunya di sini orang-orang ini mereka masih dapat melampiaskan amarah mereka kembali untuk dapat menghukum para orang-orang ini yang sebelumnya masih dapat selamat ketika Jun ada. Dan setelah Jun pergi, maka mereka ini akan tentunya kembali mendapatkan pelajaran yang gak main-main. Dan setelahnya kini Jun yang asli dia pun pergi menuju tempat yang memang belum diketahui. Pergi aja dulu dan melihat naik Kun Peng dan terbang tentunya membuat di sini si jamur ini dia pun benar-benar kagum dapat terbang seperti ini. Tapi di sini Jun dia juga mulai memperkenalkan secara resmi anggota kelompoknya, murid-muridnya yang lainnya, di mana dia mengatakan kalau saat ini kau telah resmi menjadi muridku. Jadi ayo aku kenalkan kau dengan seniormu, ujar dari Jun. Dan di sini Jun dia pun mengatakan kepada si jamur kalau untuk masalah kultivasi kau bisa bertanya kepada seniormu ini, Xiao Hong, dan dia dapat membantu dirimu dalam hal teknik kultivasi. Tapi ya kau harus ingat kalau dia adalah seorang laki-laki, ujar dari Jun. Dan di sini Jun dia juga mengatakan jika saja ingin berurusan dengan makanan dan juga bantuan dalam hal survival, maka kau bisa meminta bantuan dari seniormu Xiao He. Dia pandai sekali dalam hal memasak. Namun jika kau diganggu oleh orang lain yang memang membutuhkan bantuan, maka kau bisa menghubungi Dewa Pedang. Siapa lagi jika bukannya seniormu Xiao Li, ujar dari Jun. Dan setelah diperkenalkan satu persatu dengan para seniornya, membuat jamur ini dia pun sungguh sangat senang dan dia memohon bimbingannya dari para senior-seniornya itu. Sedangkan untuk Jun, karena memang ada lagi yang perlu dia lakukan, dia butuhkan sedikit perawatan, di mana dia meminta kepada Xiao He untuk membantu dirinya memijat punggungnya. Sedikit pegal, ujar dari Jun. Dan setelah Jun pergi, di sini hanya tertinggal Xiao Hong dan juga si jamur ini. Dan untuk Xiao Hong, dia pun berpikir kalau sepertinya Jun sengaja membawa jamur ini agar bisa merawat jamur ini menjadi jauh lebih kuat. Dan setelah jamur ini siap untuk dipanen, maka Jun akan melahapnya. Dan bahkan saat ini Xiao Hong dia juga berpikir mungkin saja di masa depan dia juga bisa mendapatkan bagian untuk melahap jamur ini, ujar dari Xiao Hong, yang membuat jamur ini dia pun takut dengan tatapan tajam yang diberikan oleh Xiao Hong dan dia pun langsung ngacir. Dia takut kalau dia bakal dimakan oleh Xiao Hong.
Namun setelah dia pergi dari Xiaohong, di sini Jamur ini malah dia pergi menuju Xiaoli dan dia mencoba untuk dapat bertanya sedang apa yang dilakukan oleh Xiaoli. Dan ketika dia melihat Xiaoli, ternyata saat Xiaoli dia sedang makan herbal, dan tentunya hal itu membuat Jamur ini dia pun ketakutan karena herbal yang dimakan oleh Xiaoli adalah jenisnya karena sama-sama herbal, dan tentunya hal itu membuat Jamur ini semakin takut ketika dia bertemu dengan Xiaoli yang malah makan makhluk yang sejenis dengan dirinya. Dan untuk Xiaoli, dia pun bingung kenapa Jamur ini terlihat ketakutan. Tapi ketika dia baru sadar kalau ternyata dia sedang makan herbal, membuatnya pun jadi nggak enak hati. Jadi nggak enak hati. Dia nggak bermaksud kalau dia bakal menakut-nakuti juniornya kalau dia lagi makan herbal. Waduh. Tapi ya kayak mana lagi kan, ya sudahlah. Dan di sisi lainnya untuk Jun, ternyata saat ini dia udah selesai dipijit oleh Xiaoxi. Dan saat ini karena udah dipijit, jadi di sini Jun butuh yang segar-segar, dimana dia akan menikmati teh hangat bersama dengan Xiaoxi. Namun ketika Jun telah menyiapkan teh hangat membuat Xiaoxi yang ada bersama dengan dirinya, dia pun mencium aroma yang sangat lezat dan juga harum, dan dia ingin mencicipi teh hangat itu juga. Dan untuk Jun, dia pun mengizinkannya. Yes, kau boleh melakukannya, kau boleh meminumnya, ucap dari Jun yang membuat Xiaohong dia juga ternotis dengan aroma teh yang diseduh oleh Jun, dan dia pun sungguh sangat tertarik. Dan ketika dia melihat dia pun shock dengan apa yang dia lihat, dan dia pun bertanya apakah itu adalah teh pencerahan, teh spiritual, ucap dari Xiaohong. Dan ketika dibenarkan oleh Jun, membuat Xiaohong semakin kaget karena yang dia tahu teh spiritual adalah teh yang sangat langka. Bahkan tehnya itu satu genggam daunnya aja dapat memicu pertempuran di wilayah tengah, dan itu adalah teh yang benar-benar luar biasa, teh yang dapat meningkatkan kemampuan kultivasi bagi seorang kultivator. Bahkan seorang immortal tua saja dia membutuhkan waktu hingga 50.000 tahun hanya untuk mendapatkan satu lembar daun teh itu, ucap dari Xiaohong. Dan Xiaohong dia juga mengatakan kalau dia dulu pernah mencium aromanya aja dari kejauhan, dan kali ini dia melihatnya tepat di hadapan matanya. Apalagi saat ini udah diseduh hingga membuat Xiaohong dia ingin mencicipinya, dan dia meminta kepada Jun apakah dia diizinkan untuk dapat menikmati secangkir teh itu. Dan untuk Jun, ya oke, silakan. Bahkan saat ini Jun dia menuangkannya dan dia memberikan satu gelas utuh kepada Xiaohong. Dan untuk Xiaohong, ketika dia melihat, dia mendapatkan satu gelas dan juga sebuah teko yang penuh dengan teh spiritual, membuatnya pun benar-benar shock karena dia tahu para immortal yang ada di wilayah tengah, mereka membutuhkan waktu hingga ribuan tahun hanya untuk mendapatkan satu lembar daun, sedangkan ini adalah teh yang penuh, ucap dari Xiaohong yang benar-benar nggak menyangka. Dan dia tanpa pikir panjang langsung menyeruputnya, menikmatinya. Dan ketika tegukan pertama, dia pun merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir di dalam tubuhnya, dan dia pun merasa kalau saat ini dia akan melakukan penerobosan. Xiaohong tiba-tiba aja melakukan sebuah penerobosan ketika dia baru aja meminum seteguk teh oolong itu. Dan melihat Xiaohong yang tiba-tiba aja dia melayang dan juga melakukan sebuah penerobosan, membuat Jun dia pun bingung lah. Kenapa dia tiba-tiba ngambang, ucap dari Jun. Dan untuk Xiaohong, dia pun kini memancarkan energi yang sangat amat luar biasa. Dia melakukan sebuah penerobosan dan dia kini tingkat kultivasinya langsung naik cukup tinggi, hingga membuat Xiaoli yang melihatnya dia pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kok minum teh aja langsung melakukan sebuah penerobosan, ucap dari Xiaoli yang bingung. Dan untuk Xiaohong, dia pun tertawa, dia pun senang dan dia meraung kalau dia kini jauh lebih kuat, dan dia kini benar-benar merasa dia ada di atas angin sebelum digeplak oleh Jun. Dari tadi ribut aja dah, ucap dari Jun yang mengeplak Xiaohong. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya dibahas di part lanjutannya aja, karena di part lanjutannya Jun akan pergi menuju tempat di mana para botak-botak itu tinggal, sekte botak itu. Dan Jun akan membuat sebuah kerusuhan di sekte botak. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.